Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Mohon maaf seduluranku, ini kita ngambil gambarnya di belakang. Yang pernah kesini pasti ingatlah suasana di sini. Sore ini cuacanya enak untuk tidur, mendung. Jadi tadi adik-adik ngisi polybag pun jadi buru-buru nanti disambung lagi katanya. Udah sempat turun tadi gerimis. Langsung aja, nggak usah beretil-etil kata orang itu kan. Tuh the point. Nah, janjiku kemarin nge-review Mandau Ulu Tunggor karya Bang Saris. Salam hormat kami buat abang, juga keluarga besar di sana ya abangku ya. Sehat selalu dan teruslah berkarya, jaga lestari terus tradisi dan budaya kita. Aku Andrio Rata bin Sofian Rata, buyutku asalnya dari Banten. Aku lahir dan tumbuh besar di Sumatera Utara. Nih Mandau karya Bang Saris. Semoga abang sehat selalu dan terus berkarya. Sekali lagi aku ulangi, aku nggak bisa menilai bagus nggak bagusnya, tapi aku hanya bisa merasakan siapapun kita yang menjaga melestarikan tradisi dan budayanya, itulah yang bagus menurut aku. Nilainya seperti ini. Nah kalau aslinya dari Bang Saris nggak dikasih tali ini aku untuk pengaman aja, untuk pengaman. Ini pun aku lihat dari Empu Glol untuk safety-nya tetap dikaitkan ke sini agar Mandau ini aman. Jadi aku buat tali gini aja. Ini pun minta tolong adik kita atau Kang Sujud. Nah ini dari luarnya aja dulu ya, seperti ini. Ada yang bilang sederhana, tapi buat aku ini sesuatu yang luar biasa, karena ini adalah karya bertujuan dalam pelestarian tradisi dan budaya kita, gitu ya seduluranku ya. Ini dikasih apa ini kata namanya, ini lupa aku ini namanya, seletup atau apa ini, dari rotan ini, sangat rapi. Nah ini kalau adik-adikku yang di Salam Budaya minat ini nanti hubungi nomor aku langsung ya. Yang enggak, ini juga sudah masuk dalam kategori keluarga di kita di Salam Budaya ini. Sanggar kecil, sanggar awal, sanggar pemula, tapi terus berusaha untuk tidak menyerah, gitu kira-kira. Sekarang dalamnya ya kita tengok. Ini bilanya seduluranku, ntar ya aku pilihkan dulu. Nah biar enak lihatnya. Ini bila seperti ini, wah nggak kelihatan ya gini ya, agak jauh lagi nih aku. Nah ini, nah bentuk bilanya. Layaknya Mandau, dia berpulung seperti ini. Nanti juga kita uji, kita tes ketahanan dan ketajamannya ya seduluranku ya. Panjang berapakah, tebal berapakah, lebar berapakah. Selutnya ini kalau di golok namanya selut, ini dari tanduk kelihatannya ini. Tanduk atau apa ya? Tanduk kelihatannya. Iya kelihatannya tanduk sih, nggak seperti lem tapi tanduk ini. Dan sulatannya sangat rapi. Ini sangat rapi ya seduluranku. Aku nggak paham ini sulat jenis apa, tapi ini dari rotan sangat rapi. Begini. Kita ukur panjang bilahnya. Wah, panjang bilah 47. Panjang bilah 47 cm. Terlebar 3 di pangkal 2 cm ya. Ketebalan bentar ya, ketebalan bilah pangkal 6 mili, terus kemudian ke depan menipis dan meruncing seperti ini jika dipegang. Nah seperti ini jika dipegang, lebih kurang ukurannya.
Sekali lagi seduluranku, aku menyesuaikan apa yang dikatakan oleh pembuatnya atau oleh empunya. Karena ini sebutannya mandau, berhulu, tunggur. Jadi aku wajib memperlakukannya layaknya mandau. Kalau istilah aku ambil dari kutip dari Empu Glol, bertabe atau bertabe untuk menghormati atau bersalam lah mungkin ya. Aku nggak paham, nanti bantu di kolom komen arti makna bertabe ya seduluranku ya. Kalau di bahasa Batak kan permisi gitu, satabe kalau nggak salah. Iya, Chris. Iya bang. Satabe dong. Umpama kita masuk ke wilayah yang asing, ke hutan atau kemana, kita satabe dulu sama opung yang nggak kelihatan, maksudnya satabe dopung. Satabe. Satabe bang, iya bang. Artinya permisi ya. Iya. Amit kalau orang Jawa, amit, permisi gitu kira-kira. Jadi ya seduluranku ya, tadi ukurannya udah. Sekarang kita tes ketajamannya. Wah, sangat tajam. Nah ini ya seduluranku ya, sangat tajam dan halus. Nih ya, sampai pangkal, dari pangkal sampai ujung ketajamannya. Nah, sekali lagi layaknya mandau, berkulung atau berkolong. Ini ya seduluranku ya. Oh iya, ini di belakang ada bonklah. Aku senang iseng kadang waktu kosong, tapi belakangan ini udah jarang sekali ku pegang. Tapi bukan artinya udah nggak mau lagi, tetap aku senang sama yang hijau-hijau itu, senang pandangan lebih fresh gitu. Walaupun belum mandi pun karena yang hijau-hijau itu langsung gitu ya kan Riz. Ini ya seduluranku ya. Nah Beni yang lain kalau mau punya untuk bisa apa ya, bisa belajar untuk merawat mendau ini, mungkin nanti abang lepas, tapi abang tanya dulu sama Bang Saris boleh nggak. Secara pribadi abang senang dengan ini dan bisa masuk di salah satu koleksi kecil di Sanggar Salam Budaya ini. Dan sekarang kita tes kekuatannya. Ini mandau seduluranku yang kurang paham, jadi peruntukannya kan bukan untuk kerja, ini hanya ngetes atau nguji. Nah seperti ini masuknya. Nah ini hanya pelan. Waduh, putus. Langsung somplak gini lur. Pelan aja Jud. Iya. Kuat juga ya. Iya. Tepel bang. Nah, Enak kali ya. udah ya seduluranku ya, sekali lagi seperti ini. Kalau ini ditegakkan, mudah-mudahan sekali timpas putus. Nanti kapan waktu kita coba ya. Wah, ini jangan dikengkek ya. Kalau dikengkek nanti rusak. Sekarang kita tes. Udah ya segini aja lur ya, kalau dihabisin nanti. Waduh, kenapa nggak jadi? Mana ini? Ini ya. Nah ini seduluranku. Masuknya tadi udah nampak lah ya. Iya. Sekarang kita coba ke kertas lagi. Kenapa ngetesnya hanya sebatas itu? Sekali lagi buat seduluranku yang terhormat, yang kusayangi. Ini mandau, bukan parang yang fungsinya untuk kerja. Nah, justru dia fungsinya untuk pusaka. Kalau di keluarga atau di saudara kita yang di Dayak, ini untuk ritual adat atau ritual upacara. Jadi pergunakan peruntukannya yang semestinya. Nah kita stropping lagi sedikit. Habis ke bambu tadi, kita coba lagi. Halus seduluranku, sama sekali nggak ada gompal atau cacat ya juga. Iya. Halus. Kok nggak kepingin bisa buat kekuatan bila itu seperti kekuatan mandau gitu atau ambang gitu? Ingin bang. Ingin kan? Iya bang. Sangat halus seduluranku. Dan biasanya setelah abang pakai gini, abang minyak iya juga. Iya bang. Kalau dulu aku selalu serius dalam hal ya seperti ini. Aku nggak mau tradisi budaya, apalagi bicara soal karya. Aku bercanda-canda nggak mau. Tapi kalau sekarang ternyata hidup itu memang canda ya seduluranku ya. Dan biasanya yang ngerawat siapa ya? Yang minyakin gitu ya. Oh iya. Harusnya ngetes dia nih, cuman karena ini mandau aku nggak kasih dia. Nanti tunggu dia punya sendiri. Iya. Itu ya seduluranku ya. Tapi nanti tutup kamera pasti dicobanya ini. Pasti dicobanya, sujud kok. Apa kayak mana rasanya gitu kan Jud? Iya. Nah, sekarang minyakin aja dulu. Nah, minyakin dulu ya Jud ya. Iya. Sambil nunggu sujud ngeminyakin, aku posisi kamera masih seperti ini.
Nah ini mando pribadiku, seduluranku. Ini aku kemarin ngobrol sama adik-adik, kalau bisa jadi seperti aku pindah posisi ya seduluran. Nanti Sugi pun masuknya ini. Bentar, nggak aku putus kameranya. Nah gini, nanti kita coba lagi. Nah ini tadi semalam kemarin aku bilang sama adik-adik sini, aku sudah sujud. Abang kepingin nanti setiap nge-review baik itu ambang atau parang yang lain ataupun golok, aku kepingin memakai mando pribadiku ini yang kutempah atau kumohon minta dari Bang Rian asal Dayak Ngaju. Ini mando pribadi aku lur, karena kalau hanya disimpan aja, dipandang aja, kayaknya nanti merajuk dia Jud ya, aku nggak pernah dibawa gitu Jud ya. Iya. Kamu udah punya kan pribadi kan? Udah bang. Tapi walaupun kau sudah bisa sedikitnya lah buat parang gitu, hati masih ada keinginan punya asli mando buatan Kalimantan gitu atau saudara kita yang dari Dayak? Pengen bang. Betul. Iya bang. Kalau nanti ada rezeki abang ambil kan, kau rawat mau gitu? Belum bang. Jangan dipakai kerja, Iya bang. dipakai panggilan tugas. Panggilan tugas itu maksudnya ya kepentingannya untuk peruntukannya kan gitu kan seduluranku. Nah ini yang mando pribadiku, dan belakangan banyak aku posting walaupun hanya foto-foto. Ini memang ku mintakan untuk khusus pribadiku. Sampai tanggal bulan tahun lahirku, harinya aku sematkan, ku titip ke Bang Rian sebagai pembuat yang aku percaya di sana gitu ya. Dan Bang Rian serta keluarga juga memberikan rambutnya ini ekor sapi kurban. Gitu ya seduluranku ya. Sangat bagus mando pribadiku ini, dan ada koinnya, koin zaman dulu. Waduh, mataku udah nggak ngeliat lor, udah 50-an lor, udah nggak kayak tau mata bang Jud. Jadi cuman tahun berapa nih Jud? 1945. 1945. Kok mataku udah nggak nampak lur? Maksudnya mataku nampak, pandangannya udah nggak kelihatan. Nanti ada yang protes lagi. Ya ini aku pakai lagi ya seduluranku ya. Ini jadi bagian dari diri aku. Nah ini udah diminyaki sama sujud. Jadi setiap digunakan, baik itu parang sekalipun, aku anjurkan adik-adik untuk tetap merawat dan menjaga agar benda ini awet dan tahan ya. Jadi ini udah, dan minyaki lagi. Sekarang aku tutup lagi ya seduluranku ya. Alhamdulillah Bang Saris. Ya walaupun sebenarnya aku yakin, aku percaya parang ambang, mandau itu bilanya sangat kuat. Terkesan kalau dipegang gini kayak nggak tajam. Kalau seduluranku punya yang non Dayak ini ya, salam hormatku, punya mandau atau ambang, kalau digini serasa nggak seperti tajam, tapi kok disayatkan tajam. Apalagi menggunakannya pas seperti tadi bambu itu ya, sangat ringan, cepat gitu aja udah masuk dia. Udah ya seduluranku, janjiku udah aku penuhi. Ini di review bilahnya semuanya. Oh anak pisaunya, ini punya Langge. Anak pisau ini belum ku tengok ya, lupa tadi seduluranku. Bentuknya berbeda dengan Langge yang dari yang lain, dari saudara kita yang lain, tapi seperti ini. Dan fungsinya sama untuk ukir. Ini agak tajam ya. Iya. Nih, tapi belum pernah aku pakai untuk ngetes ngukir seperti ini. Nah, ini ukiran juga bagus. Simpel tapi bagus. Mungkin segini dulu ya seduluranku ya. Sehat selalu untuk Bang Saris dan keluarga. Insya Allah lancar rezekinya dan panjang usianya, biar terus bisa melestarikan senjata-senjata atau tradisi-tradisi di Dayak sana ya. Belawitnya seperti ini. Oke lah, udah ya lur ya. Kita lanjut tutor sedikit nanti. Aku ngopai dulu, ngopai kopi pahit. Ini seduluranku. Bisa nanti isi tanah lagi ya Jud ya? Iya bang. Nah kemarin ada yang bertanya,
saudara kita soal bang buat mainnya yang pelan-pelan, tahap demi tahap, untuk pemula seperti kita kan gitu ya lor ya. Ya sebenarnya sama bang, ini kalau putar ke depan ini. Kalau untuk putaran ke depan sekali lagi nggak bosan-bosan aku sampaikan, jangan digenggam kuat di sini bang. Nah ini, begitu sampai baru kunci. Kuncian begini boleh, kuncian begini boleh, jempolnya dikunci. Tapi lazimnya kalau dikunci pakai jempol ini saat untuk kebasan seperti yang bambu kayak tadi gitu ya seduluranku ya. Cuman untuk putaran ini lemas saja bang. Setelah ini baru simpan. Nah, putar depan, simpan. Ini aja pelan ya bang. Depan ini bang tadi terus simpan. Baru, nah pelan lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makin lama lambat laun makin cepat nanti kalau rutin dipelajari. Jadi depan gini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau ini udah dapet, tek, simpan. Nah, baru yang ini. Nah, ini nggak bosan-bosan ya bang. Nih ya. Nah, maksudnya aku nggak bosan-bosan. Ayo terus mengulang. Kalau ini udah lancar perpindahan jari ini, nah ini enak. Jadi 1 langsung. Nah, ini bisa disimpan yang gini. Kalau putaran ke depan ini, simpan ini cukup 1 ini. Tapi kalau udah perpindahan jari, simpan yang ini. Biasanya aku seperti itu, abang-abangku atau seduluranku ya. Jadi kalau depan ini aku biasanya simpannya ini aja. Nah ini, kalau dia perpindahan jari, baru aku simpan yang ini. Caranya pelan-pelan ya bang. 1, kapit, simpan, putar kembali lagi. 1, simpan, 1, simpan. Dikombikan dari yang ada tadi jadi seperti ini. 1 langsung. Nah, baru kembalikan lagi, baru masuk simpanan seperti ini. Lagi 1, 2, 3, 4, baru simpan. 1, 2, 3, 4, simpan. Kalau sudah ini tambah yang ini. 1, 2. Ya, jadi kalau udah simpan yang ini tambah seperti ini. Nah, ini terserah mau disimpannya bagaimana. Mau disimpan gini lagi boleh, mau disimpan ke sini boleh, mau disimpan ini boleh. Lebih kurangnya seperti itu kalau pelan-pelannya ya bangku ya. Semoga dilatih terus biar makin cepat. Kemudian kemarin ada komen abang kita, mungkin karena pengaruh goloknya terlalu berat. Tapi kalau golok kan sayang di divisi, nanti kalau ada rezeki ambil aja atau pesan aja abang goloknya agak tipis gitu ya bang ya. Jadi simpanan ini lebih cepat. Nah ini, kalau goloknya berat memang saat simpanan ini ya lambat. Tapi kalau goloknya ringan, ini lebih cepat. Nah ini seperti ini. Baru ambil. Atau yang sini. Nah, kalau goloknya berat, ini akan kesulitan. Pelan, ini. Nah, jadi dia di sini abang putar gini bang. Gitu. Nah, simpan lagi, putar, tebas, putar lagi, simpan. Baru mau lempar, terserah abang. Baru tes ambil. Terserah bang. Mungkin segitu aja dulu ya bang ya. Nanti kita sambung malam lagi. Karena aku juga
belum menikmati kopi buatan si Sujud. Karena kalau kopi kan enak, pelan-pelan minumnya ya Jud ya. Iya. Terus sambil ngudut ya. Iya Bang. Gitu Jud. Mana Bang? Lupa aku seduluranku. Rupanya adik kita Bagus sama Dika belum pernah itu dapat. Kemarin udah yang panjang. Ini untuk latihan atau pusakaan ya Gus ya. Mungkin segitu aja seduluranku ya video ini ya. Tetap semangat. Udah tang. Nah ini di antara salah satu nanti ini tinggal ini ya. Bisa dengar. Mesti kan udah nggak apa-apa. Nanti kamu lah yang pilih mau yang beri kaso atau enggak. Ini beri kaso ini. Ini juga pamor. Nah ini. Nanti untuk kamu B ini belum dapat ya. Pokoknya ini ada berapa banyak ini. Memang niatan abang untuk kamu. Karya Kang Ustadz Latif. Tapi pasti dua-duanya bagus, semuanya bagus. Nah ini tadi yang untuk bagus nanti ini. Dirapiin sama Sujud nanti ya Gus ya. Mungkin segitu aja. Salam hormat dari aku, salam sayang, salam cinta, salam semuanya. Tetap semangat, lestari terus budaya, lestari terus tradisi. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang mau kapan lagi. Ingat, pelihara jaga alam. Apapun alasannya, apapun dalihnya, jangan pernah merusak alam. Seganas-ganasnya golok, seganas-ganasnya ambang, mando dan sebagainya, maksudnya alat bantu kerja kita, tetap punya peluang untuk pelestarian. Tapi kalau udah alat berat yang bermain, buat aku nggak ada istilah tapi karena nggak ada. Jadinya pasti pengerusakan, udah itu aja. Jaga bumi, jaga alam, biar terus lestari. Negara boleh beda, tapi kita tinggal di bumi yang sama. Artinya rumah kita, bumi ini rumah kita, jangan diadakan pengerusakan. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam segala kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah ini seduluranku, kita kalau mundur gini ya terang sih memang. Tadi kan agak gelap. Ini yang aku bilang aku senang. Bon kalau udah lama nggak dipegang jadi kurang terawat jadinya. Nanti mau kita rawat lagi. Sama kepala kerbunya udah kering, udah bersih, udah nggak ada lagi sisa-sisa daging, jadi udah bisa dirawat atau udah bisa dirapiin. Ini kepala kebunnya udah nggak ada lagi sisa daging, nanti dibersihkan, kita jadikan di dalam jadi ya untuk ya pajangan lah, properti atau apa. Terus kemarin dagingnya dapat, ekornya pun dapat. Jadi nanti ini mau untuk di golok atau parang untuk tambah aksesoris. Lagi jemur. Kalau ini polybag nanti aku mau coba belajar nanam paprika seduluran. Tanah juga baru mau dicampur sama noris pakai kompos ya, biasalah ala kampung. Ini di belakang, daerah belakang rumah, peladangan semua seduluranku.